Kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Indra Yani Laksmi untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penambahan jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet. Selamat siang, Laksmi. Kalau tadi disebutkan sudah bertambah 43 pasien, apakah ada penambahan kembali pada siang ini di pukul 12, Laksmi? Selamat siang Heranov, sampai siang ini jumlah pasien yang dirawat oleh pihak RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran Jakarta Pusat masih berjumlah 43 orang. Artinya update-nya memang dari pagi tadi sampai siang ini 43 orang. Perlu saya jabarkan lagi Heranov bahwa dari 43 orang pasien ini 60%-nya itu adalah pelaku perjalanan luar negeri atau sekitar 25 orang. Sisanya adalah pelaku perjalanan domestik yang didapat dari rumah sakit dan juga puskesmas lalu dibawa ke RSDC ini. Dan dari pihak RSDC sendiri tadi yang menjadi juru bicaranya adalah Kapus Kes TNI yaitu Maijen Budiman menyebut bahwa pihaknya dan juga pemerintah telah menyiagakan dan terus mengantisipasi jika terjadi lonjakan COVID-19 ke depannya. Artinya memang tower-tower di sini sudah disiagakan. Saat ini ada sekitar 3.801 ranjang atau tempat tidur yang sudah disiagakan di satu tower, yaitu Tower 5, dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada penambahan tower lagi jika terjadi penambahan jumlah kasus positif. Namun hal tersebut tentunya tidak kita inginkan ya Heranov. Namun dari pihak RSDC ini sendiri terus juga menyiagakan para relawan dan juga tenaga kerja. Dari 43 ini sudah ada 50 relawan dan juga tenaga kerja yang siap membantu dan juga merawat pasien-pasien yang ada di RSDC Kemayoran ini. Dan terkait dengan 43 jumlah pasien ini memang bertambah 9 jika dibandingkan dengan kemarin tanggal 13 Heranov. Tanggal 13 kemarin itu ada sekitar 34 orang. Sebelumnya itu ada sekitar 28 orang. Artinya memang jumlah kenaikan pasien ataupun kasus positif yang dirawat di RSDC ini terus meningkat. Namun dari pihak RSDC sendiri menyebut bahwa kenaikan tersebut bukan ataupun belum dibilang itu adalah sebuah lonjakan, namun masih fluktuatif. Namun pihaknya tadi saya bilang bahwa mereka terus mengantisipasi jika nantinya ada lonjakan terkait juga dengan penemuan subvarian Omikron baru yaitu BA4 dan juga BA5. Heranov, bahwa tadi Kapus-Kes TNI Maijen Budiman menyebut bahwa untuk BA4 dan BA5 di pasien 43 ini itu memang belum terdeteksi. Artinya memang sampel masih dilakukan di Balitbangkes seperti itu. Untuk pemeriksaan SGTF untuk menentukan ataupun mendeteksi dini varian Omikron baru itu masih dilakukan oleh Balitbangkes. Artinya memang setiap ada pasien yang datang ke sini, sampelnya itu ada dibawa ke Balitbangkes untuk mengetahui apakah pasien tersebut terjangkit atau terpapar virus BA4 ataupun BA5. Dan kalau terkait dengan BA4 dan BA5 sendiri, dari Kemenkes dan juga PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Heranov menyebut bahwa sebenarnya untuk transmisibilitasnya itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan BA1 dan juga BA2. Namun untuk tingkat keparahan penyakitnya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan BA1 ataupun BA2 ataupun varian Omikron ataupun Delta. Namun yang perlu diwaspadai Heranov adalah bahwa sifat dari BA4 dan BA5 ini adalah imun escape. Artinya virus ini bisa lolos dari kekebalan tubuh yang telah dibentuk oleh vaksinasi. Oleh karena itu, dari pemerintah sendiri dan juga dari RSDC juga tadi menyebut bahwa sebenarnya vaksinasi penting dilakukan, booster juga penting dilakukan, dan juga adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu memang adalah kunci utama. Dan sebenarnya masker boleh saja dilepas, tapi dengan syarat lokasinya di luar dan juga lokasinya sepi, seperti itu. Dan jika ada orang yang merasa sakit, sebaiknya tetap memakai masker untuk menjaga lingkungan tidak terpapar infeksi virus COVID-19 apapun. Seperti itu, Heranov. Baik, kita minta semua kerjasama dan juga publik bijak ya dalam prokes agar terhindar dari penyakit COVID-19, apalagi dari subvarian Omikron baru di tanah air. Terima kasih atas laporan Anda, Indra Yani Laksmi, langsung dari Jakarta.